إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumaat rahimakumullah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai macam curahan nikmat dan karunia yang Allah amanahkan, yang Allah titipkan kepada kita, lebih-lebih daripada amanah berupa nikmat umur dan usia, di mana hari telah berganti, bulan demi bulan pun berganti, dan sekarang tahun demi tahun, khususnya dalam kalender Islam pun telah berganti. Itu menandakan bahwa kita masih diberikan daripada amanah berupa nikmat usia, nikmat kesempatan yang senantiasa seharusnya kita bisa gunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan para manusia Allah ciptakan tidak lain tidak bukan untuk senantiasa menjalankan amanah, apa itu beribadah, mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita dengan nikmat-nikmat yang telah Allah amanahkan, yang Allah titipkan kepada kita, senantiasa kita gunakan sebaik mungkin, bahkan bisa menjadi lebih baik daripada hari ataupun tahun yang lalu. Kedua kalinya salam dan taslim mudah-mudahan senantiasa kita curahkan kehadiran junjungan kita, panutan idola uswah terbaik kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta ahli keluarga, para sahabat pun mudah-mudahan kita selaku pengikut para nabi, para alim ulama, kita ikuti mereka, pewaris nabi. Mudah-mudahan dengan senantiasa mengikuti jejak para pewaris nabi sampai kepada Rasulullah, kita pun dapat mendapatkan jaminan daripada syafaatnya yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Berikutnya khatib berwasiat khusus pada diri pribadi, khatib dan umumnya kepada jamaah Jumat sekalian, untuk kita bersama berupaya sedaya mungkin meningkatkan kualitas takwa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang senantiasa melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa kerjakan, dan menjauhi segala apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di awal di pekan
daripada yang pertama kalender Hijriah Islam yang baru ini, mari kita senantiasa bagaimana berupaya menjadi pribadi, berkomitmen untuk menjadi pribadi seorang muslim dan mukmin sejati, mukmin yang senantiasa bisa dijadikan atau digolongkan termasuk orang-orang yang beruntung, orang yang memiliki kebaikan, orang yang memiliki kualitas ketakwaan, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, mengalami perbaikan. Itulah seorang sejatinya mukmin yang beruntung. Sebagaimana sabda baginda Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un." Artinya, siapa saja yang sekiranya hari ini atau tahun ini lebih baik daripada hari kemarin atau tahun kemarin, maka ia tergolong orang yang sangat beruntung. Siapa saja yang pada hari ini atau tahun ini ia sama dengan hari atau tahun yang lalu, maka tergolong orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini atau tahun ini dia lebih buruk daripada hari ataupun tahun yang lalu atau kemarin, maka ia adalah orang yang dilaknat atau celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Oleh karena itu hadirin, mari kita betul-betul perhatikan peringatan dari baginda Nabi SAW, bagaimana bisa memaknai pentingnya waktu, bahwa hari ini kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya. Di tahun baru ini kita betul-betul berkomitmen, berniat, bagaimana kita menjadikan setiap hari-hari kita kebaikannya lebih baik daripada hari-hari yang sudah dilalui. Begitu tahun ini seharusnya pun demikian. Tahun ini kebaikan kita harus berusaha sebaik mungkin, lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Maka kita termasuk golongan orang yang rugi sekiranya itu kualitas atau nilai daripada kebaikan kita sama dengan tahun yang lalu. Kalau sekiranya seorang pedagang, seorang pengusaha yang merasa bagaimana, yang merasa rugi, walaupun dia katakanlah dia modalnya kembali, seharian dia bekerja bermodalkan 500.000, ternyata pemasukannya juga 500.000, sama, tidak ada keuntungan, selisih laba daripada hari itu, maka rugi apa hadirin? Rugi daripada tenaganya. Sudah bersusah payah, bercapek-capek ria, ternyata pemasukannya sama. Hal ini kalau berkaitan dengan urusan duniawi, perdagangan dan usaha, atau berkaitan dengan bisnis, betul-betul membuat kita berpikir, berputar-putar otak kita, berpusing-pusing ria. Itulah kebanyakan umum masyarakat kita. Rugi hanya 1.000, 2.000, 3.000, kita masih mungkin sedikit pusing. Tapi seandainya hadirin, rugi waktu kita. Hari ini kita rugi urusan kebaikan akhirat terutama, sebagai bekal modal kebahagiaan di dunia di hari esok nanti, kita sepelekan. Naudzubillah. Oleh karena itu hadirin, mari betul-betul kita gunakan kesempatan amanah tahun baru ini, pergunakan usia yang Allah titipkan kepada kita dengan sebaik-baiknya, dengan ibadah, dengan beramal soleh yang baik. Dikatakan dalam surat Al-Asr, kita sering membacanya saat sekolah di akhir pembelajaran, wal asri innal insan lafi khusr, dan seterusnya. Sesungguhnya manusia itu adalah orang yang merugi, kecuali siapa? Orang-orang yang beramal soleh, orang yang senantiasa berwasiat dalam kebaikan, nasihat-menasihati, orang yang selalu menasihati, berwasiat juga dalam kesabaran. Itulah orang yang tidak merugi, orang yang beruntung. Oleh karenanya mari di tahun yang baru ini berkomitmen apa? Menjadi pribadi orang yang beruntung, bukan orang yang merugi.
yaitu senantiasa beramal soleh. Syaratnya apa? Tentu tadi beriman. Dengan beriman, kemudian dia beramal soleh, nasihat-nasihat di dalam kebaikan dan kesabaran, niscaya kita bukan golongan orang yang rugi, apalagi orang yang celaka atau dilaknat oleh Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya dalam sebuah hadis yang lain pun baginda Nabi memberikan nasihat kepada kita. Ihnakim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla hiramik, wa sihataka qabla saqamik, wa ghinaaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum datang sibukmu, dan hidupmu sebelum datang mautmu. Hadirin, mari kita betul-betul gunakan tahun baru Hijriah ini dengan berkomitmen, berniat dalam hati untuk menjadi pribadi yang senantiasa beruntung di mata Allah, yang senantiasa beramal soleh dalam kebaikan, dalam kesabaran, sehingga kita bukan golongan orang-orang yang merugi, golongan orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Hadirin, sekali lagi perhatikan bertambahnya tahun kalender, mau apa itu kalender Hijriah ataupun Miladiah, Masehi ataupun Hijriah, sejatinya amanah berupa nikmat usia. Bergantinya tahun itu adalah peringatan bagi kita. Berarti masa kesempatan, masa hidup kita pun sudah berkurang. Yakinlah saat usia kita semakin bertambah, yakinlah nikmat sehat, nikmat kesegaran jasmani kita semakin berkurang. Uban dalam rambut kita semakin memutih. Ini tandanya peringatan bagi kita untuk senantiasa apa? Menyiapkan bekal kita saat yang namanya mau hadir menjemput kita. Kata baginda Nabi melalui Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa dia mampu mengingat maut dan menyiapkan bekal untuk mautnya. Maka mari kita perhatikanlah seperti dalam surat tadi, surat Al-Hasyr ayat 18, bahwasanya kita disuruh memperhatikan hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri orang pribadi itu memperhatikan apa yang ia perbuat pada hari esoknya. Hadirin, maka kata Allah, wattaqullah, bertakwalah dan takutlah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya nanti Allah Maha teliti atas apa yang kamu amalkan. Maka mari kita betul-betul bisa menjadikan tahun baru ini pembelajaran refleksi untuk kita sejatinya, untuk bagaimana menyiapkan diri untuk tahun baru ini. Jangan sampai menjadi golongan orang yang rugi, tapi menjadi orang yang beruntung. Demikianlah apa yang mau saya sampaikan, benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah, ittaqullah wa taqun nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah,
إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سمين قريب مجيب الدعوة يا فتى الحجات. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد واسلة في العلم وبركة في الرزق ورحمة عند الموت ومغفرة بعد. اللهم هون علينا في سكرات الموت والعقوبة للساب والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.